Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Ekonomi Politik Internasional kelas B akan memaparkan tugas kami yang membahas tentang liberalisme dengan studi kasus Shopee sebagai platform online shopping di Indonesia. Kelompok kami beranggotakan 1. Eka Febrianti Vera Irmawati 20044010012. Yang kedua, saya sendiri Nur Madina 20044010014. Yang ketiga, Maria Wiwitaningsih 20044010078. Yang keempat, Loisa Iunika 20044010126. Kata liberalisme berasal dari bahasa Latin. Libertas atau pada bahasa Inggris dianggap liberty merupakan kebebasan. Liberalisme ialah suatu paham yang menghendaki adanya kebebasan. Kebebasan yang dimaksud artinya kebebasan untuk bertempat tinggal, kemerdekaan pribadi, hak untuk menentang penindasan, dan hak untuk mendapatkan perlindungan eksklusif dan hak milik. Selain itu, liberalisme juga didefinisikan menjadi suatu paham yang menghendaki adanya kebebasan individu, baik pada bidang ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, kebudayaan, agama, maupun kebebasan sebagai masyarakat negara dinamakan liberalisme. Paham liberal juga menjadi reaksi atas penindasan yang dilakukan oleh kaum bangsawan serta agamawan di masa perkembangan feodalisme menggunakan pemerintahan monarki absolut. Pendukung utama paham liberal artinya kaum borjuis dan kaum terpelajar kota. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Maria. Silakan. Sejarah dari liberalisme. Liberalisme mulai terjadi sejak Revolusi Prancis yang terjadi di abad ke-18, di mana pada peristiwa tersebut dapat terjadi dikarenakan adanya ketidakseimbangan sistem terlebih pada kesenjangan sosial. Pemberontakan akan kekuasaan gereja yang terlalu mendominasi pada zaman Renaissance sangat berdampak di masyarakat. Kehidupan yang selalu diatur dan ditentukan di bawah kekuasaan gereja membuat kebebasan individu semakin menipis. Hal ini tentu akan menimbulkan kritik bagi orang-orang yang berjiwa bebas dan menginginkan kebebasan individu. Dari kritikan ini pula lah yang menjadi ciri dasar dari liberalisme yang kita kenal, yaitu kebebasan individu. Karena menurut liberalisme, individulah sang penentu serta pembuat sebuah tindakan, sehingga kesuksesan maupun kegagalan akan ditentukan oleh diri sendiri. Pada tahun 1789, yang menjadi puncak dari pemberontakan liberalisme, di mana peristiwa tersebut membentuk revolusi kaum liberal dan menyebar hingga seluruh daratan Eropa. Terdapat dua jenis liberalisme, satu milik John Locke dan satu lagi milik Rousseau. Liberalisme menurut John Locke menekankan pada tidak adanya intervensi eksternal yang membuat suatu kebebasan individu, mencirikan liberalisme. Sehingga peran pemerintah menurut John Locke sangatlah minim. Berbeda dengan liberalisme versi Rousseau, menurut Rousseau, pemerintah memiliki tugas
untuk menjamin kebebasan setiap individu, sehingga tetap memerlukan peran-peran pemerintah. Studi kasus yang kami angkat sebagai salah satu penerapan teori liberalisme dalam kehidupan nyata adalah bagaimana Shopee sebagai perusahaan multinasional bisa menjaga roda perekonomian di negara Indonesia. Shopee merupakan salah satu perusahaan yang berasal dari Singapura. Namun seiring berjalannya waktu, Shopee semakin membesar dan perlahan-lahan perusahaan tersebut mulai masuk ke banyak negara yang salah satunya adalah Indonesia. Nah, sebagai perusahaan luar yang merambat masuk ke negara Indonesia, ternyata Shopee sukses membantu banyak UMKM di negara Indonesia untuk bisa memasarkan produknya bahkan hingga ke luar negeri. Shopee secara tidak langsung membantu perekonomian di Indonesia. Pada saat ini, kami mengangkat kasus ini karena kami melihat Shopee bisa memberikan kebebasan kepada para penjual untuk menetapkan harga dan jenis produk apa saja yang ingin mereka pasarkan di dalam aplikasi tersebut. Nah, hal ini sejalan dengan prinsip liberalisme yang menyatakan bahwa kebebasan individu adalah sesuatu yang tidak ada campur tangan penjual pemerintah dan para penjualnya bebas melakukan apa saja untuk bisa memperluas pasar mereka dan mendapatkan keuntungan. Sekian dari kelompok kami mohon maaf jika ada salah kata atau salah pengucapan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.